Halo teman-teman, kembali lagi. Jadi kali ini kita akan mengenal tentang konsep inheritance, yang mana konsep ini sering sekali digunakan pada pemrograman berorientasi objek atau OOP. Teman-teman udah tahu belum konsep inheritance itu apa? Udah atau belum? Jika udah ataupun belum, mending teman-teman nonton video ini. Oke? Langsung aja. Apa sih konsep inheritance? Inheritance adalah turunan atau pewarisan suatu kelas ke kelas baru dengan mewakili semua function yang ada di kelas utama atau parent class. Jadi, kelas utama mewariskan sifat-sifatnya kepada ke kelas baru ataupun kelas anak. Dengan kata lain, kelas utama atau parent class dengan kelas turunannya berhubungan satu sama lain. Nah, nggak semua function dan properti atau metode dari kelas induk akan diturunkan kepada kelas anak. Properti dan metode dengan hak akses privat tidak akan diturunkan kepada kelas anak, sedangkan properti dan metode dengan hak akses protected dan public bisa diturunkan kepada kelas anak ataupun diakses dari kelas anak. Di sini kita juga menggunakan tanda titik dua sebagai penghubung antara base class dengan subclass ataupun subclass dengan subclass. Nah, subclass di sini kita maksudkan sebagai kelas turunannya. Oke? Ada contoh inheritance pada hewan. Nah, ini visualisasi konsep turunan pada burung. Di sini ada bird, duck, kako, dan ostrich. Bird di sini kita anggap sebagai base class atau parent class. Sedangkan duck, kako, dan ostrich kita anggap sebagai anak kelas atau subclass. Nah, bird di sini ia mempunyai sayap dan dua kaki, sehingga ia mewariskan sifat-sifat tersebut kepada duck, kako, dan ostrich. Jadi duck, kako, dan ostrich memiliki sayap dan dua kaki. Seperti itu. Oke. Nah, di sini juga ada jenis-jenis inheritance. Ada single inheritance, ada multi-level inheritance, ada hierarchical inheritance. Inheritance. Gimana sih ngomongnya? Inheritance. Ya, gitu. Nah, apa sih single inheritance? Jika ada base class tunggal yang mengimplementasikan atau mewarisi sifat dan fungsi hanya ke subclass tunggal, yang mana hanya ada satu base class dan satu subclass. Nah, ini. Ada base classnya hanya ada satu, subclassnya juga hanya ada satu. Jadi dia diwariskan secara langsung. Jadi ini namanya single inheritance. Seperti itu. Nah, kemudian ada multi-level inheritance. Sama seperti single inheritance tadi, hanya saja ada tambahan subclass baru yang mewarisi sifat dan fungsi dari subclass sebelumnya. Nih, ini kan tadi sama seperti single inheritance ya. Ada base class, ada subclass. Nah, di multi-level ada tambahan lagi subclass 2. Yang mana ia mendapatkan sifat-sifatnya berasal dari subclass 1. Jadi, base class mewariskan sifat-sifatnya kepada subclass 1, kemudian subclass 1 mewariskan kembali sifat-sifat tersebut terhadap subclass 2. Nah, ini ada contohnya. Ada base class A, ada subclass B, dan subclass C. Setelah membuat base class A, kita membuat subclass B. Kemudian, kita hubungkan dengan base class A agar subclass B ini ia mendapatkan sifat-sifat yang diwariskan oleh base class A. Jadi subclass B mendapatkan sifat-sifat tersebut. Kemudian kita buat lagi subclass C. Kita hubungkan kembali dengan subclass B. Kenapa? Karena ini multi level, bukan hierarchical. Oke? Nah, agar subclass C ini mendapatkan sifat-sifat yang tadi yang diterima oleh subclass B, agar bisa diwariskan kembali ke subclass C seperti itu. Kemudian ada hierarchical inheritance. Nah, tadi kan udah kita sebut di sini tadi. Di ini tadi kan berbeda dengan hierarchical inheritance. Nah, ini baru hierarchical inheritance. Di mana ketika ada satu subclass, bukan, lebih dari satu subclass diimplementasikan atau mendapatkan sifat yang diwariskan dari base class yang sama. Ada base class yang memiliki subclass turunan lebih dari satu. Nah, base classnya cuma ada satu, terus subclassnya ada dua. Loh, bedanya apa dengan multi-level tadi? Bedanya, kalau di multi-level tadi, subclass 2 yang di sini, ia mendapatkan sifat-sifat yang diwariskan oleh subclass 1. Nah, kalau di hierarchical,
subclass 2 ini ia mendapatkan sifat-sifat yang diwariskan secara langsung oleh base class. Jadi subclass 1 dan subclass 2 mendapatkan sifat-sifat yang diwarisi oleh base class secara langsung. Nah, misalkan di sini di bawah sini kita buat sub 3. Sebentar. Kita buat ini buat sub 3. Nah, ini kita buat garis. Nah, walaupun posisinya sama seperti yang ini tadi, berada di bawah sini, tapi dia tetap akan mendapatkan sifat-sifat yang diwariskan secara langsung oleh base class. Jadi, subclass 1 dan subclass 2 dan juga subclass 3 mendapatkan sifat-sifat yang diwariskan secara langsung oleh base class, tanpa perantara seperti multi-level yang ini tadi. Oke. Sebenarnya masih ada satu lagi jenis-jenis inheritance, yaitu multiple inheritance. Kalau ini kan multi level, satunya multiple inheritance. Nah, itu baru bisa kita pelajari ketika kita sudah mempelajari pemrograman berorientasi objek lebih dalam lagi. Kalau ini untuk awal-awal kita belajar. Nah, kita juga mempunyai demo programnya. Sebentar, kita cari dulu demo programnya. Oke teman-teman, ini udah ada programnya yang sebelumnya sudah saya buat di aplikasi Visual Studio 2019. Ini juga saya masih menggunakan aplikasi Visual Studio 2019. Kalian buat new project atau create project. Setelah itu, setelah membuat new project, nanti akan ada file program.cs ini. Hanya ada file program.cs, yaitu sebagai main program. Setelah itu kita buat kelas-kelas baru yang kita gunakan sebagai base class dan subclass. Teman-teman udah tahu belum cara buat kelasnya gimana? Caranya dengan klik project, terus add class, kemudian klik kelas yang bagian atas ini, kasih nama, bebas namanya mau apa. Setelah itu add, karena tadi saya sudah buat jadi saya cancel aja. Balik lagi. Setelah kita membuat kelas tadi, ini animal ini saya gunakan sebagai base class. Jadi base classnya adalah animal. Di kelas animal saya tambahkan fungsi public void go yang digunakan untuk memunculkan kalimat pada program ketika di run. Selanjutnya kita buat subclassnya. Kita buat subclass dog, bird, dan camel. Nah, cara menghubungkan subclass dengan base class ada dengan titik 2. Setelah kalian ketik class dog titik 2 animal, ini agar class dog dapat mewarisi sifat-sifat atau fungsi yang dimiliki oleh animal. Seperti itu. Yang bird juga sama, yang camel juga sama. Kemudian coba kita run atau compile. Nah, ini udah bisa nih. Oh iya, tadi saya lupa. Di main programnya jangan lupa kita inisialisasi sebagai tanda atau biar programnya bisa membaca apa yang kita inginkan untuk ditampilkan kepada program ketika sudah dijalankan. Di sini dognya kita kasih nama dog, bedanya huruf D-nya kecil. Di sini ada bird, B-nya kecil, ada camel. Setelah itu kita inisialisasi lagi dog.go. Kenapa .go? Karena yang di public void tadi di sini namanya go. Kalau namanya G jadi public G. Jadi .g bukan .go. Karena go jadi .go. Dog juga, bird juga, camel juga, semuanya. Setelah itu kita run. Ini akan muncul ini.
untuk subkelas pertama, dog, aku hewan yang bisa berlari cepat. Benar. Untuk subkelas yang kedua, bird, aku hewan yang bisa berlari cepat. Ada sih, tapi jarang. Kebanyakan burung lebih banyak untuk terbang daripada berlari. Untuk camel, aku hewan yang bisa berlari cepat. Kalau untuk camel memang bisa untuk berlari cepat. Nah, karena bird ini agak aneh, jadi di fungsi bird ini, di kelas bird, kita tambahkan fungsi, yaitu public void go juga. Nih, udah sama seperti yang di animal tadi. Kita tambah seperti itu. Terus kita tulis, aku hewan yang bisa terbang. Kalau kita gantinya di animal ini, tidak akan bisa. Nanti pasti akan mempengaruhi ini semua. Yang dog akan terpengaruhi dan camel juga akan terpengaruhi. Jadi yang dog bisa terbang dan juga lari. Yang kita inginkan hanya yang bird bisa terbang saja, tidak bisa lari. Setelah itu kita run. Sebentar, masih loading di komentarnya. Nah, ini udah selesai. Subkelas pertama, dog, aku hewan yang bisa berlari cepat. Subkelas kedua, bird, aku hewan yang bisa terbang. Subkelas ketiga, camel, aku hewan yang bisa berlari cepat. Nah, ini baru benar. Dengan menambahkan fungsi public ini tadi, kita dapat mengubah apa yang kita mau. Karena di animal ini tidak cocok dengan bird. Ada si burung yang bisa berlari, tapi lebih sering untuk terbang. Jadi kita ganti, aku hewan yang bisa terbang. Seperti itu. Kalau untuk menambah yang lainnya sama. Kalau misalkan di sini kita tambahkan di dog, subclass dog, kita tambahkan fungsi lagi. Kita run. Sebentar, tunggu. Nih, di subclass dog juga berubah jadi guguk. Bukan lagi aku hewan yang bisa berlari. Sedangkan yang bird masih sama dan camel juga masih sama. Kok yang camel ini kosong, nggak ada fungsinya? Karena tadi sudah menggunakan titik 2 sebagai penghubung antara subclass dengan base class. Jadi kelas camel sudah mendapatkan fungsi-fungsi yang diwariskan oleh base class, seperti itu. Jadi seperti ini. Kalau mau ditambahkan, tinggal kita tambahkan fungsi-fungsi yang kita inginkan. Kemudian kita inisialisasi di main program, di program ini.